Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Yang dulu jadi lawan-lawannya Mbak Inul juga datang minta royaltinya juga enggak? Tantangan terbesarnya apa di masa sekarang kalau mau jadi penyanyi dangdut? Bagaimana cara memandang diri sendiri di kala itu dan di masa sekarang? Apakah ada perbedaan? Oh gini-gini walaupun aku udah dandan cantik, kalau dia mau makanan apa aku juga masukin ke dapur kok Mbak. Ya. Oh gitu. Ketika saya yang sakit, saya yang diuber-uber, saya yang dimintain duit, lulu semuanya buka yang sama dengan saya, nyantai-nyantai aja. Sahabat. Wow. Ketemu saya itu saya didik tidak boleh punya sahabat. Musuh kita itu biasanya itu orang-orang terdekat. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, kali ini spesial sekali. Q&A menghadirkan tamu untuk Anda. Dia adalah sosok musisi dan pengusaha, perempuan pejuang keluarga, dan juga memiliki support system yang super green flag. Siapakah dia? Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Inul Daratista dan juga Mas Adam Suseno. Mbak Inul, apa kabar? Mas Adam, apa kabar? Silahkan duduk. Sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah. Mas Adam sehat juga? Baik, nah, sehat. tidak hanya Mbak Inul dan juga Mas Adam, ada juga para panelis yang luar biasa. Malam ini ada Kang Maman, Kak Melisa Grace, One and Only Soleh Solihun, dan teman-teman audiens yang ada di sini, terima kasih. Dan Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung, oh ya ampun. Tapi bicara soal Pak Jaksa Agung, Mas Adam, waktu wawancara dengan Pak Jaksa Agung itu saya pernah menanyakan loh. Bahkan Mas Soleh Solihun ya sempat mengungkapkan kemiripan Mas Adam dan Pak Jaksa Agung. Mau tahu nggak? Kita lihat dulu ya cuplikannya seperti apa. Yuk kita lihat yang satu ini. Ini buat yang belum tahu nih, kalau mungkin tadi melihat, baru pertama kali melihat Pak Burhanuddin terus melihat mirip siapa? Ya benar, Pak Burhanuddin ini mirip suaminya Inul, Mas Adam Suseno. Masih gantengan aku. Ya, nah itu, dalam wawancara Pak Burhanuddin bilang masih lebih gantengan dari saya. Pak, saya mau ngingetin lagi sekali lagi Pak. Seorang manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu artinya apa? Sombong. Ini oknumnya ada di sini nih. Mas Soleh Solihun langsung saya datangkan nih Mas Adam. Gimana tuh? Iya, lebih gantengan Pak Jaksa kayaknya sih. Lebih gantengan Pak Jaksa. Kalau Mas Adam? Dia takut. Takut. Kenapa? Banyak sana, lebih akeh sini. Tapi Mas Adamnya gimana tuh? Kalau dilihat dari wajah pasti lebih ganteng Pak Jaksa ya. Tapi kalau dilihat dari kumis lebih awet kumis saya. Iya. Tapi ada satu hal lagi loh teman-teman. Begitu waktu itu saya tanya Mas Adam langsung ya, Mas gimana pendapatnya? Saya langsung kirim video saya waktu itu ke Pak Jaksa Agung tuh. Saya WA langsung. Dan ini balasan Pak Jaksa, langsung kirim foto ini teman-teman. Ini dia. Tidak berkata-kata tapi langsung menjawab ini. Ya, kalau Pak Jaksa ternyata kumis yang kirinya nggak rata ya. Berarti kalau Mas Adam simetris. Makanya konsisten loh dia. Karena tiap bangun tidur itu belum ngapa-ngapain tuh langsung pegang gunting sama kaca. Sama sisir. Jadi dia ratain gitu. Mana yang sekiranya udah mau memutih dia beresin. Kalau yang panjangnya nggak rata dia guntingin gitu setiap hari. Tapi Mbak Inul, ada pengaruh dengan kesuksesan nggak sih? Kumis ini? Enggak. Tapi pengaruh ke dalam hidup saya iya. Karena kan kalau Pak Jaksa Agung, beliau tuh mengatakan wah kalau punya kumis tuh lebih berwibawa, lebih mantap gitu. Nah kalau Mbak Inul sendiri? Kalau menurut saya lebih gagah sih gitu. Oh gitu ya. Karena kalau saya lihat kalau dia nggak pakai kumis bukan nama Adam, namanya Adem. Adem. Tapi Mas Adam waktu makan mie burung dara nyangkut nggak mie-nya di sini? Mie-nya enggak, burung darahnya yang nyangkut. Kalau nyangkut enggak, cuman makannya yang susah, harus disibak. Disibak dulu ya. Iya. Sekarang tuh menurut Mbak Inul sendiri lebih ngehits Mbak Inul atau Mas Adamnya sih?
Loh saya nggak mau lah, lebih ngehit saya kan, saya udah dari zaman kemarin-kemarin. Nah, terus sekarang Mas Adam juga ini banyak fansnya loh Mbak. Iya kan beda. Kalau sekarang waktunya saya untuk generasi yang sekarang. Wow. Gen Z, bapaknya Gen Z. Ya, Kang Maman sudah 25 tahun mengenal Mbak Inul dan juga Mas Adam. Apa yang menurut Kang Maman nih berubah? Kalau lihat foto saya 2003, wajahnya Inul tuh kan selalu tegang di 2000-an. Karena ngebor lagi meledak, tapi pada saat yang bersamaan serangan terhadap Inul lihat tuh. Ini fotonya. tadi coba kita lihat ya fotonya Kang Maman. Kang Maman ada rambutnya dan kumisnya loh. Oh. Ini Mbak Inul tahun 2023. Di highlight waktu itu kita 2003. Iya, di highlight. didukung oleh para wartawan, diundang oleh Mbak Titi Puspa untuk mengenal Mbak Inul lebih jauh gitu loh. Susah wawancara beliau karena tegang betul dalam serangan kan waktu itu. Iya. Dalam tekanan ya. Dalam tekanan diserang terus menerus. Tapi kemudian setelah sekian tahun, 25 tahun, yang saya lihat Inul dan Mas Adam yang lucu. Transformasi dari Inul yang tegang ke sekarang Inul dan Mas Adam yang santai. Itu pengaruh Mas Adam atau pengaruh sudah berdamai dengan kehidupan? Dua-duanya gitu. Selain pengaruh dari suami saya, karena beliau adalah salah satu orang yang membackup saya dari ketika saya berdiri menjadi seorang orang entertain sampai hari ini, dan tentunya sangat pengaruh juga. Jadi kalau nangis pasti ngadunya ke... Justru saya itu kalau nangis di depannya dia nggak pernah digubris. Itu yang membuat saya itu jadi harus menerima kehidupan gitu. Kehidupan maksudnya harus benar-benar tahu bahwa ini adalah dunia kita gitu. Kalau kamu mau jadi orang hebat ya harus kuat gitu. Kadang-kadang kalau aku nangis cuma nangis aja gitu. Wes sejo nangis kalau sakit ke dokter gitu. Sesimpel itu. Sesimpel hidupnya. Jadi aku harus bisa simpel juga gitu. Dan aku harus ya membuka dunia ini dengan happy, dengan sabar, dengan ikhlas, dan ya ini memang dunia aku gitu. Itu tepat 29 tahun perkawinan kalian bisa sedamai itu? 30 tahun. 30 tahun 30 sekarang. tahun pas 29 Mei nanti. Ya. Luar biasa. Nggak berniat selingkuh, Mas? Amit-amit. Niat pasti ada. Cuman Nggak bisa dipungkirin gitu bahwa namanya Adam itu pasti ya tahu sendiri ya kan, namanya laki-laki nggak apa-apa. Dan saya sebagai seorang istri memang sudah berjanji dalam sebuah pernikahan itu tidak ada yang mulus. Bohong banget kalau yang namanya rumah tangga itu adem ayem nggak ono. Pasti ada ribut, ada tabok-tabokan, ada ngomel-ngomel nggak karu-karuan. Tapi ketika kita sudah berjanji dalam suatu kehidupan, kita menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ketika dia melakukan hal yang nggak enak pun juga aku harus menerima ikhlas. Karena ya kamu itu tercipta dari tulang rusukku dan aku adalah dari dirimu ya wes. Dengerin dulu tadi Mas Adam terputus. Niat sih ada, tapi niat ada. Cuman yang buat selingkuh tuh nggak ada. Kan perlu cuan juga. loh kan iklannya banyak. Loh, cuannya masuk nang aku loh. Iklannya banyak, cuman nomor rekeningnya rekening dia. Ini serius, rekeningnya hanya untuk... Serius, cuman mampir doang. Melihat ini jalan serut ke sini. Assalamualaikum. Oke. Nah nih Kak Mel, gimana nih ngelihat dua sosok yang lucu ya kalau boleh saya bilang ya? Saya termasuk orang yang dari awal kemunculan Mbak Inul Daratista itu sangat-sangat amazed dengan kehadirannya dan mendukung, tapi waktu itu masih dari balik televisi aja seperti itu. Nah yang saya pengen tahu nih Mbak Inul, bagaimana cara memandang diri sendiri di kala itu dan di masa sekarang? Apakah ada perbedaan? Perbedaan yang paling Aku mencolok merasa nggak ada perbedaan, cuman dalam kepribadian kan kita belajar ya dalam proses itu, dalam kurun waktu yang cukup panjang belajar, karena kan guru kita banyak, mentor kita banyak, ada Entiti, ada Mas Wendo, ada semuanya orang-orang yang hebat yang mengelilingi hidup saya, dan saya tidak mau mengecewakan mereka. Gitu, makanya dengan beliau-beliau ini memberikan aku nasihat itu tidak hanya cukup untuk masuk ke sini, keluar sini, tapi aku juga harus menyelami, mendalami, dan aku juga harus belajar karena ini dunia saya. Sekeliling saya itu orang yang udah umurnya udah banyak, pengalamannya banyak, ilmunya banyak, dan dia punya posisi yang cukup bagus-bagus. Dan umur saya kan masih sedikit waktu itu. Artinya pengalaman mereka itu udah banyak dan udah di-stempel oke, sah gitu. Jadi aku harus belajar dari mereka. Ya tentunya banyak perbedaan ya, tapi kalau ngebor nggak pancet tetap. Oh tetap ya? Tetap. Tergantung
Jopeng ini loh. Jadi di rumah itu banyak lubang-lubang dibori. Cuman sayangnya kemarin waktu ada Jakarta proyek sumur resapan, nggak ngontrain, lo kok coba ngontrain, cepet ngebornya. Ini kategori ketangguhan yang seperti apa di level berapa nih? Kalau dari 1 sampai 10, Kak Jadi Mel? kan tiap manusia tuh punya yang namanya daya resistensi dan resiliensi. Resistensi itu adalah daya kemampuan kita untuk bertahan dalam situasi yang nggak nyaman. Dan daya resiliensi, bagaimana seseorang itu melambung kembali setelah dia jatuh gitu. 1 sampai 10 berapa nilainya? Udah top out of 10 banget sih. Udah. Waktu itu kan pro kontranya sangat-sangat heboh banget gitu ya Mbak Inul ya. Apa ya yang membuat Mbak Inul punya ketangguhan semacam itu, bahwa apa sih yang memotivasi Mbak Inul untuk pokoknya aku tetap perlu bertahan nih di dalam situasi seperti ini? Saya meniru bapak saya. Bapak saya itu orangnya yang tidak orangnya legowo, nerimo, sabar, ikhlas karena selain menerima ing pandom, dia percaya bahwa Tuhan itu memberikan kita takdir itu pasti kepada umat-umatnya yang nurut sama dia, yang indah gitu. Jadi menurut aku dengan segala proses kehidupan aku yang nggak enak itu cuman satu, saya cuman sabar, ikhlas aja gitu. Karena aku tahu bahwa ketika kita hidup baik, Tuhan akan memberikan banyak kebaikan. Silakan, Mas Soleh. Mas Adam dan Mbak Inul kan di konten Instagram lucu tuh. Itu gimana sih idenya ada kepikiran, oke kita bikin konten berdua yang lucu-lucu? Jujur aja saya ini karakternya orang pendiam, nggak banyak ngomong. Berawal dari waktu COVID itu, kan udah banyak nggak ada pekerjaan, kan libur kan. Dari situ saya diajak Inul untuk main dari konten itu. Awalnya nggak mau. Ternyata responnya bagus. Nah ternyata setelah mau, responnya masyarakat banyak terhibur, jadi ketagihan. Sebenarnya tujuan utamanya menghibur aja, tapi lama-kelamaan kok banyak pemasukan yang ini ya. Kalau misalkan kita ada miss di tengah jalan, ada salah gitu, terus tiba-tiba ada perceraian, itu kan nggak lucu gitu. Pasti orang tua bilang, kapok kowe orang ngurut aku. Didukung oleh Masih di Q&A, bakat itu bisa saja muncul di usia-usia tertentu, nggak harus dari kecil. Setuju. Ya nggak sih? Nah ini bicara soal cuan. Lagi musim nih para artis, public figure ke politik, itu kan cuannya juga besar. Mbak Inul juga katanya juga sering banget tuh ditawarin. Dari zaman ketika fenomenal tuh sudah banyak yang mau meminang. Sampai kemarin waktu pilihan presiden juga. Pilkada. Ya, banyak sekali, hampir setiap berapa tahun sekali itu selalu ada tawaran. Cuman saya tahu bahwa kapasitas saya dan kemampuan saya tidak di situ, jadi saya lebih baik saya tetap konsisten di entertain aja gitu. Oh kalau Mas Adam soal cuannya besar, setuju juga dengan Mbak Inul? Setuju, karena kan apa yang ini kan harus ahlinya gitu ya. Sedangkan Inul kan ya merasa mungkin tidak di dunia politik, jadi nah, tetap. Ini yang menarik, Mbak Inul. Aku pernah baca ya di beberapa tulisan gitu. Mbak Inul sempat mengatakan nggak mau, kan saya lulusan SD SMP aja. Gitu. Tapi orang yang menawarin Mbak Inul malah bilang nggak apa-apa, itu bisa diatur. Itu benar, Mbak? Benar, nggak apa-apa. Nanti kita yang mentorin. Terus saya bilang saya SMA nggak ada ijazah, terus gampang itu urusannya gampang gitu. Jadi tidak segampang itu menurut saya gitu. Ketika saya sudah nanti suatu saat saya terjun ke dalamnya tidak semudah yang dibayangkan gitu. Karena ketika posisi kita jadi objeknya sama jadi mentornya kan beda. Jadi kalau menurut aku kapasitas saya bukan di situ gitu. Karena saya tanggung jawabnya bukan saja kepada antara si objek sama si mentor, tapi kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada saya gitu. Mereka menilik Mbak Inul itu hanya sebatas untuk meraup massa bisa dan suara, bisa atau memang melihat wah Inul memang punya potensi. Menurut Mbak Inul, saya merasa sebenarnya saya mampu karena saya juga belajar walaupun saya sekolahnya sampai di SMP, tapi dengan proses yang segini panjang aku dideketin dengan orang-orang hebat ya, aku juga tetap harus belajar ya, walaupun sebenarnya kalau ngomong mampu ya aku mampu gitu. Orang aku bisa bikin usaha bisa besar sampai
100 cabang sampai 20 tahun bertahan, artinya saya mampu gitu menurut saya. Tapi saya nggak mau di mana saya yang bukan ahlinya saya harus ambil gitu. Meskipun itu tawarannya berapa puluh miliar saya nggak ngambil. Paling besar tawarannya berapa Mbak? 25 miliar apa? 25 miliar. Pernah. Dan dapilnya Jawa Timur kan? 20, tapi tak hitung-hitung 20 itu duit apa kalau menurut saya, bukan sombong. Tapi ketika kita dalam 1 bulan, kalau zaman dulu ya off air itu bisa sampai 100-200 juta. Zaman dulu ya. Dihitung sebulan sampai setahun, kalau menurut aku duit untuk dapetin uang segitu dalam 1 tahun itu kalkulasi matematikanya jauh lebih baik aku milih nyanyi. Karena kalau kondisinya aku terima uang segitu gedenya dalam kurun waktu 5 tahun, terus tiba-tiba aku nyanyinya juga dibatesin, aku harus fokus kepada suara rakyat, aku harus kerja untuk yang bukan di bidang, tiba-tiba aku harus ngadepin rapat paripurna, apalah itu namanya, kan aku nggak mau ribet kayak gitu orangnya. Jadi menurut aku sih nggak mau aku, rugi menurut aku. Rugi. Kalau Mas Adam pernah ditawarin juga? Pernah ditawarin, cuman ya memang kita sama-sama nggak ambil di dunia politik. Kenapa Mas Adam? Dengan pertimbangan yang seperti itu, kita bukan di posisi yang itu, jadi kita nggak ambil. Tapi Mas Adam kalau ditawarin jadi pejabat gitu deh, nggak usah ikut pemilihan gitu? Enggak. Atau jadi staf ahli apa gitu, masuk istana? Enggak. Padahal Mas Adam kan cocok, udah pakai kumis, pakai ijaz, nggak akan bisa ada bedanya, wah ini Pak Hakim nih, wah Pak Jaksa nih gitu. Enggak. Oh, juga. Nggak mau. Nih. Cocok nggak sih? Cocok kan Mas Adam? Kang Maman, keren banget ya ternyata ya. Ada public figure atau sosok-sosok yang memang ya udah mengukur diri karena tidak ingin memaksakan sebuah tanggung jawab hanya karena materi. Itu gimana Kang Maman? Langka loh. Saya lihat dari pelajaran ayahnya beliau yang sangat fanatik dengan agama dan mengajarkan tentang berikan itu pada ahlinya. Kalau memang bukan ahlimu di situ ya jangan mau, walaupun iming-imingnya dahsyat gitu kan. Dan bapakmu kan penanam nilai soal itu yang sangat dahsyat kan. Walaupun bapak saya sebagai seorang penjahit di desa, tapi bapak saya itu mungkin kalau dibilang fanatik ya, karena pokoknya ada rezeki ini ya udah gitu. Maksudnya nggak mau ngeranggeh mau yang ini yang ono gitu nggak. Gitu. Ada ini dimakan ini gitu. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah itu masih memberikan kita makan. Coba lihat di bawah, nggak boleh lihat ke atas, lihatnya di bawah. Gitu. Tapi gimana memperjuangkan Adam akhirnya diterima oleh bapak yang fanatik itu? Itu gara-gara rambutan. Maksudnya gimana ceritanya? Ya pada awal-awalnya memang Inul ini kan ya kita satu daerah, satu desa tapi beda pedukuhan. Jarak rumah kita sekitar 200 meter. Jadi awal-awalnya memang nggak dekat. Ya untuk agar dekat selalu kalau apel bawa rambutan 5 kilo begitu. Akhirnya juga dekat kamu kere banget sih Mas. Masa sama cewek ini ngasihnya rambutan. Nah kalau anak zaman sekarang kayak rambutan ya ditendang loh. Ya, bukan masalah rambutannya. Apa? Kan itu manjat sendiri aku. Oke Kak Sola yang ketulusan ya. Usianya kan 19 tahun ya terpaut Mas Adam dan Mbak Inul. Kurang lebih. Iya. Yang lebih dominan siapa di hubungan ini pada akhirnya? Saya. Kenapa kok yang jauh lebih muda berani sama yang Mbak Inul udah berani sama Mas Adam yang lebih tua itu? Kalau ngomongin berani ya enggak lah, kan sebagai seorang istri kita juga tetap harus berbakti, mengabdi, harus patuh gitu. Kalau bojo ngomong nggak boleh ya udah saya nggak boleh. Gitu. Emang iya Mas? Iya. Nurut ya Mbak Inul ya? Iya, dari kehidupan sehari-hari Inul dulu sama sekarang tetap. Kalau dilihat dari dunia entertain memang ada perubahan, sekarang lebih cantik kan. Nah, bicara soal cantik, Mas Adam juga ngelarang Mbak Inul oplas ya Mas? Iya, emang saya suka yang alami aja. Dari dulu saya udah ngelarang, sampai sekarang. Ya sebenarnya aku ya kepingin loh Mbak. Pernah ada keinginan apa yang Mbak Inul benar-benar inginkan tapi tidak dikabulkan, harus ada proses merayu-merayunya itu apa? Jadi banyak sekali tawaran endorse untuk bisa free melakukan tindakan apalah gitu. Seringkali saya tawarin, boleh nggak saya mau begini, boleh nggak saya begini. Udahlah tua-tua aja gitu. Kalau kan masih banyak treatment yang harus tidak surgery gitu. Tidak operasi. Kan ini menjalin hubungannya kan berarti dari usia muda banget ya, Mas Adam dan Mbak Inul. Masih SMP. Pada saat itu apa yang kemudian meyakinkan kedua belah pihak bahwa aku mau ia sebagai jodohku seumur hidup, dari Mbak Inul ataupun dari Mas Adam? Karena perjalanan. Jadi kita ini masih
Inul sama saya ini masing-masing keluarga nggak setuju. Oke. Jadi berangkat dari perjuangan kita yang gigih itu, sehingga kita punya pandangan bahwa mungkin ini adalah Sekali seumur jodoh hidup. saya. Sekali seumur hidup, Iya. luar biasa. Ya karena kan memang keluarganya Mas Adam juga selain beda, dia juga dari sisi agamanya juga beda, terus juga pokoknya beda semua lah gitu. Makanya mungkin karena prosesnya ini yang memang agak berat, jadi ya ketika kita sudah melalui sebuah pernikahan, ya udah. Kalau misalkan kita ada miss di tengah jalan, ada salah gitu, terus tiba-tiba ada perceraian, itu kan nggak lucu gitu. Pasti orang tua bilang, kapok kowe orang nurut aku, kayak orang nurut aku kan kayak gitu. Nanti takutnya diledekin sama orang tua gitu. Yang kedua adalah ketika proses dalam pernikahan itu sudah dijalani banyak sekali, kan nggak mungkin sayang lah gitu. Hanya karena masalah sedikit di dalam proses rumah tangga pasti ono selek-selek dikit lah ya gitu. Tapi itu menurut aku ya itu bisa tidak akan mampu mengalahkan prosesnya kita. Ketika saya yang sakit, saya yang diuber-uber, saya yang dimintain duit, lulu semuanya buka yang sama dengan saya, nyantai-nyantai aja. Didukung oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Mbak Inul dan juga Mas Adam. Langsung saja deh, Kang Soleh silahkan. Mbak Inul kan pengusaha karaoke ya. Iya. Waktu awal membangun usaha karaoke, bagaimana tuh urusan pembayaran royalti, Mbak? Ruwet. Agak ribet memang. Tapi segala sesuatunya itu memang kan hidup itu berproses ya. Apalagi dalam dunia bisnis. Saya tuh nggak ngerti apa-apa, zong banget. Sampai awal-awal tuh bagaimana caranya supaya saya bisa mengatur bisnis dengan baik ya. Mau nggak mau aku harus terus, nggak bisa mengandalkan orang lain gitu. Pernah suatu ketika saya ngurus surat izin itu sampai saya melibatkan langsung kepada Bapak Sutioso sama Pak Haryato Bajuri waktu itu untuk membuat perizinan supaya ini tempat hiburan saya bisa operasional gitu. Bapak bilang, Nul, kalau mau bikin bisnis ini Bapak Sutioso ya, kalau mau bikin bisnis jangan diserahin semua sama orang lain, kamu juga harus belajar gitu. Ben kowe ora dibujui banyak orang. Ini izin ini nggak ono duitnya sebenarnya. Ini ngasih izin itu nggak sampai 20 juta waktu itu. Cuman dari orang yang saya suruh urus aja bilangnya satu karaoke itu harus 400 juta apa sekian gitu kan. Makanya Bapak bilang segala sesuatu kalau kamu mau terjun dengan serius kamu harus terjun di dalamnya. Sejauh itu urusan royalti ya memang agak berat. Dikit-dikit didatengin pencipta, penyanyi minta jatah duitnya ke saya karena lagunya diputar di karaoke saya gitu. Nah di situ saya mulai berpikir panjang karena ini prosesnya panjang. Sempat ribut juga sama salah satu label dan juga salah satu lawyer juga ya. Itu panjang tuh sampai bertahun-tahun dan ini juga mengajak saya untuk belajar gitu. Makanya ketika sampai di titik di mana saya sudah lelah, saya punya salah satu wadah asosiasi yang mengajak semua para pebisnis karaoke keluarga untuk masuk di dalamnya. Jadi sing loro kabeh, sakit semua, jangan saya aja yang sakit. Ketika saya yang sakit, saya yang diuber-uber, saya yang dimintain duit, lulu semuanya buka yang sama dengan saya, nyantai-nyantai aja, nggak bisa begitu. Lebih baik kita bikin asosiasi kayak gitu dan akhirnya wadahnya jadi terkoordinir. Itu karena sebenarnya waktu itu yang ditagih cuma karaoke Mbak Inul aja ya? Betul. Kenapa cuma karaoke Mbak Inul? Apa kata mereka? Katanya tidak ada alasan yang konkret, tidak ada alasan yang tepat gitu ya. Yang penting laguku mbok puter neng kono kon kudu bayar nang aku gitu. Bagaimana Mbak Inul juga melihat konflik soal royalti? Ada nih aksi, ada visi, ada lembaga lain soal LMK ini. Mbak Inul melihat perseteruan antar musisi ini gimana soal royalti? Sebenarnya itu terjadi dari zaman-zaman dulu juga sudah ada ya. Karena saya tidak terlalu masuk ke dalam area itu. Jadi saya nggak terlalu ikut di dalamnya gitu. Karena posisi saya adalah sebagai seorang artis yang sebenarnya kalau artis itu di dalam lembaga itu sebenarnya ada haknya juga. Kita menyanyi itu sebenarnya juga ada hak royaltinya. Cuman kita sebagai orang Indonesia ya wes lah
oleh duit teko nyanyi, maksudnya nggak begitu membutuhkan itu gitu, nggak memikirkan sampai ke situ. Tapi undang-undang atau di pasal-pasalnya sebenarnya dapat juga gitu Mbak. Nah, gitu. setoran Mbak Ainul ke LMK atau ke lembaga itu berapa sih Mbak? Oh pasti besar. Kalau ngomongin berapa miliarnya juga tidak etis ya. Tapi yang jelas besar dan disiplin gitu. Terima Jadi beres. memang ada kalau ngomongin royalti itu memang bukan hanya sapluk bayar nggak, ada perhitungannya juga gitu. Jadi per room, per bulan, per tahun yang harus dibayarkan berapa gitu, dan berapa jumlah karaoke yang ada gitu. Tuh. Nah sekarang kan kalau manggung masih bawain ada lagu-lagu orang kan, gimana nih menurut Mbak Ainul? Nah kan ini ada, sekarang lagi permasalahan seperti itu ya, makanya kita cari aman aja gitu. Kalau misalkan ada lagu-lagu orang lain yang memang kita bawakan, yang minta mungkin prosedurnya antara kita kerjasama dengan event organizer-nya gitu. Ini prosedurnya seperti apa? Karena permasalahan ini kan udah mulai bergulir ya. Jadi saya juga nggak mau ambil resiko gitu. Walaupun sebagai seorang artis ada honor yang memang harus dipisahkan, nggak ada masalah gitu. Yang penting prosedur itu harus semuanya kamu aman, saya aman gitu. Yang dulu jadi lawan-lawannya Mbak Ainul juga datang minta royaltinya juga nggak? Jujur aja Mbak. Menurutmu yang nggak sebut nama kok, nggak sebut nama kok. Sebut nama berarti aman. Iya, pastinya begitu semuanya, baik yang dulunya memusuhi, yang benci dan sebagainya, ya tetap akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga minta royalti juga. Ya istilahnya kalau nggak mau sama orangnya, tetap mau sama duitnya lah. Lebih nyaman mana sih Mbak Ainul, sebagai talent, penyanyi, atau sebagai pengusaha? Kalau bisnis itu adalah masa depan saya. Kalau nyanyi itu adalah kehidupan saya yang memang udah dari awal saya passionnya di situ gitu. Nah pertanyaannya Mas Adam lebih suka Mbak Ainul jadi penyanyi atau pengusaha? Nggak usah Jadi takut istri Mas. kayaknya. Jadi ibu rumah tangga aja. Oh gini-gini walaupun aku udah dandan cantik, kalau dia mau makanan apa aku juga masihin ke dapur kok Mbak. Ya. Oh gitu ya? Masih. Tapi menurut Mas Adam Mbak Ainul seimbang nggak menjalankan peran penyanyi, Ya, seimbang. ibu Jadi rumah tangga? urusan ibu rumah tangga sebagai artis, sebagai pengusaha masih seimbang. Aku penasaran juga Mas Adam, kan Mbak Ainul tantangannya tadi besar ya, dicari-cari orang, nagih royalti, dimusuhin orang tapi tetap aja minta duitnya. Mas Adam backup Mbak Ainulnya tuh gimana sih kalau di balik layar? Karena kalau di depan layar kan Mas Adam kan tetap tenang, diem gitu. Tapi di balik layar itu ada gimana sih, emosi ekspresinya gimana sih? Dari awal sebelum kita masuk pernikahan itu udah ada deal-deal atau segala sesuatu yang kita bicarakan untuk kedepannya. Jadi ini sudah keputusan kita sebelum masuk pernikahan. Saya lebih banyak di belakang layar, membantu Ainul apabila Ainul perlu masukan atau perlu bantuan apa. Kalau Mbak Ainul dimusuhin atau disasar-sasar, ditarget orang, Mas Adam tuh gimana sih perasaannya begitu Mas? Ekspresi emosinya tuh gimana sih? Orang kemarin tuh dulu waktu heboh-heboh sama lagi fenomenal yang sama Pak Haji waktu itu juga kan beliaunya pas kebetulan pulang tengok orang tua ya. Orang sempetnya bilang, coba kalau ada aku, bablas anginnya katanya. Dulu yang membuat Mas Adam jatuh cinta sama Mbak Ainul pertama kali itu apa? Kamu seneng aku tuh apa sih? Bibirnya itu loh. Mungkin kalau gitu sekarang lanjutin. Kalau ke salon itu ya, yang bibirnya ini terlalu kecil yang. Kali di filler dikit biar kelihatan udah domble dikit kan loh yang. Nanti aku cari yang lain loh gitu. Soalnya kalau terlalu domble namanya, nggak bisa cerewet. Kalau seperti ini kan bisa cerewet. Nah mungkin lanjutin pertanyaan dari Kang Soleh. Setelah sekian lama dalam pernikahan, pada momen-momen apa Mbak Ainul ngerasa sangat dicintai sama Mas Adam dan begitu juga sebaliknya? Kalau aku tuh, Mas Adam tuh jujur ya, 30 tahun sama saya tuh belum pernah, maksudnya muji yang terlalu yang bagaimana gitu kepada seorang perempuan atau seorang istri gitu. Biasa aja gitu, cool. Paling juga kalau pas lagi enak hati gitu, ada kalanya jolali mangan, jangan lupa makan. Terus kadang-kadang kalau subuh gitu, ayo sholat subuh gitu tuh. Disapa kayak gitu aja tuh hati tuh rasanya maknyus gitu. Namanya juga orang desa ya. Jadi kalau hal-hal yang kecil sepele aja itu menurut aku udah besar banget gitu perhatiannya gitu. Tadi udah makan belum gitu. Itu tuh perhatian yang
remeh-temeh, tapi menurut aku tuh gede gitu. Sampai sekarang ya, Mbak? Sampai sekarang Iya, gitu. buat perempuan memang itu sederhana tapi penting ya. Iya nggak sih para perempuan? ya. Jadi lebih pada keperbuatan daripada perkataan. Wih. Jarang ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu. Kalau nggak aku yang bilang yang I love you. Gitu. Ya, ayo I love you too. Gitu. Nah kalau Mas Adam pada momen apa merasa sangat dicintai sama Mbak Inul? Perhatiannya. Jadi di rumah itu walaupun sekarang menjadi artis yang seperti sekarang, tetap kalau pas kebetulan di rumah tetap masakin, tetap nemenin, makan, ya begitu perhatiannya. Di sisi yang nggak enak pernah ada ribut sama Pak Haji, tapi itu saya belajar gitu. Sebenarnya Pak Haji juga nggak jahat juga gitu. Didukung oleh Oke, kembali ke Q&A malam ini. Seru banget ya teman-teman ya kali ini ya. Nah, ini kita mau tes juga kecocokan kan 30 tahun. Kayaknya sempurna banget ya tadi. Tapi kita mau tes dulu apakah benar-benar nih kesukaannya itu sama, kompaknya sama. Nah, nanti aku akan menyebutkan 6 kata tuh Mbak Inul sama Mas Adam. Silakan misalnya aku sebut artis atau penyanyi, sama nggak ternyata kesukaannya? Tepuk dulu 3 kali baru dijawab. Untuk kata pertama, warna. Warna. Biru. Oke, buah. Buah. Apel. Musik. Musik. Dangdut. Film. Film. Romantis. Oh, oke, mirip lah. Sahabat. Jadi Inul ini memang sahabat dekatnya memang hampir nggak ada. Memang dari awal dulu ketemu saya itu saya didik tidak boleh punya sahabat yang benar-benar dekat. Jadi sahabatnya semua itu sama. Karena biasanya itu musuh kita itu biasanya itu orang-orang terdekat kita. Itu dia quotes of the day ya. Terakhir, idola. Idola. Inul. Mas Adam memang sebegitu mengidolakan Mbak Inul ya? Iya. Tidak hanya sebagai istri dan perempuan yang dicintai, tapi sebagai public figure juga? Betul. Kenapa Mas Adam? Ya memang salah satunya dari perjuangan dulu itu. Dari perjuangan kita kemana-mana, mengantar Inul sama-sama tidur di bawah truk, di bawah panggung, di tepi jalan raya, gitu-gitu yang buat kita nggak bisa lupa. Makanya jangan selingkuh. Ya makanya kan nggak selingkuh kan sampai 30 tahun. Silakan Kak Wel. Mbak Inul dan Mas Adam kan sudah lama bersama-sama melalui banyak sekali perjuangan. Value atau keterampilan hidup apa atau nilai hidup apa yang pengen Mbak Inul dan Mas Adam turunkan untuk anak? Mungkin yang pertama saya tidak mengajarkan anak saya untuk terjun ke dunia di mana dia mungkin belum mengenal dunia ibunya gitu. Yang pertama adalah mengajarkan anak agamanya. Karena agama itu adalah tiang dari segala apapun yang dikerjakan di dunia ini gitu. Seperti saya punya bapak mengajarkan bahwa agama itu harus nilainya 10 gitu. Terlepas kamu matematika, yang lain-lain nilainya 3, menurut Bapak no problem katanya. Ketika kamu punya agama yang kuat, kamu melakukan tindakan apapun itu pasti didasari dengan Tuhan gitu. Ketika kamu sudah melibatkan Tuhan di dalam hidupmu gitu, segala semuanya jadi mudah gitu. Bagaimana menjaga komunikasi yang kita generasi kolonial ini punya nilai yang milenial ini? Memang agak ruwet enggak ya? Kalau saya sih lebih sesibuk apapun saya harus meluangkan waktu untuk anak saya mengantar sekolah. Quality time. Diantar terus? Iya, selalu. Setiap pagi saya selalu mengantar. Loh, Mas Adam ini anak saya ajarkan untuk berterima kasih juga sama bapaknya. Karena dari lahir itu aktivitas saya lebih tinggi. Walaupun saya sudah habis lahiran, badan masih bengkak, udah aktivitas nyanyi. Dan jarang sekali ketemu anak. Dari lahir sampai hari ini, tidur bareng, potong kuku juga masih bapaknya, ngurusin segala sesuatunya juga masih bapaknya, persiapan tas segala macam itu bapaknya semua.
gitu. Mungkin kalau dibilang lebih dekat bapaknya daripada ibunya. Pendekatannya Mas Adam lebih oke daripada saya. Jadi kalau yang jemput itu driver, tapi kalau yang mengantar harus saya. Jadi pada saat mengantar itu pendekatan dan saya bisa memberi masukan, kritik dan sebagainya. Di situ saya bisa komunikasi. Nah, gimana caranya untuk mendidik dan juga melatih anak seorang public figure itu agar tidak hedon, tidak bergaya hidup mewah? Anak saya mengerti bahwa saya cerita bahwa mama itu punya segala-galanya, kamu hidup dalam kondisi privilege-nya luar biasa banyak, itu tidak mudah gitu. Maka ketika kamu menjadi sosok anaknya artis, ojo dumeh gitu. Jadi dalam artian jangan macem-macem gitu, karena segala sesuatunya yang kamu dapat juga nggak gratis. Makanya aku juga tidak mengajarkan dia untuk hedon dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah dia ngerti gitu. Ketika saya kasih uang jajan 50.000, 100.000 itu kembalian di dompetnya itu banyak sekali gitu. Kok nggak makan? Iya, aku makan di rumah aja. Atau kebetulan kalau saya kan ada restoran juga, jadi kadang-kadang dia pulang sekolah mampir ke restoran, ke tempat makannya. Dan bukan saya karena punya anak satu terus dipuji-puji, enggak juga. Saya juga memang tidak mengajarkan hal-hal yang dia belum waktunya untuk itu gitu. Oh, luar biasa, tepuk tangan dong buat masing-masing. Oke, Kang Soleh. Kalau dari Mbak Inul buat anak orang-orang yang pengen jadi penyanyi dangdut, tantangan terbesarnya apa di masa sekarang kalau mau jadi penyanyi dangdut? Sebenarnya penyanyi dangdut itu gampang kok gitu. Yang penting iso nyanyi, iso cengkok udah dapat menghasilkan duit, apalagi di daerah. Gitu. Di daerah itu arek cilik-cilik nyanyi dangdut udah bisa cari duit, karena solusi yang paling tepat adalah kalau jadi penyanyi dangdut itu pinter golek duit. Gampang cari duitnya. Tetapi menjadi seorang penyanyi dangdut yang bisa seperti Umi Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto atau senior-senior saya yang sudah legend gitu, itu memang nggak gampang gitu. Karena prosesnya bagaimana dia harus mengenal publik, memperkenalkan dirinya. Seperti saya dulu kan memang babat alas. Saya nyanyi di hajatan, saya dikenal sama tukang beca, sama di tempat gang doli, sama di tempat orang hajatan, orang kaya yang saya nyanyi di hotel mewah. Saya kadang-kadang nyanyi di kafe, di klub malam yang kenalannya juga sama cewek-cewek yang bla bla bla. Itu akhirnya orang tahu bahwa saya adalah seorang penyanyi yang memang benar-benar menghibur dan semua terhibur, apalagi orang menengah ke kalangan bawah itu kenal saya semua. Jadi kalau untuk bisa membuat seorang penyanyi dangdut yang acep banget, ini gue udah penyanyi dangdut, ini udah artista, itu memang semuanya ada prosesnya. Cuman kalau memang jadi penyanyi dangdut, ya nyanyi dangdut mah yang penting iso joget mungkin kali, terus nyanyi punya cengkok sedikit mungkin. Gitu. Saya nyanyi kan kadang juga. image-nya Mbak, image negatifnya. Saya bilang sama bapak, saya itu paling benci sama penyanyi. Saya dulu kan nggak setujuin, pulang itu selalu dilempar batu sama bapak. Karena jadi seorang penyanyi harusnya itu saya nikah sama seorang kiai gitu. Tapi saya bilang sama bapak, tidak semua penyanyi dangdut itu jelek. Suatu saat saya akan tunjukkan bahwa saya itu akan bikin bapak bangga gitu. Karena menjadi seorang penyanyi dangdut tidak semuanya harus buka paha, tidak semuanya harus goyangnya seronok dan lain sebagainya gitu. Tapi ada sisi-sisi di mana kita sebagai penyanyi dangdut itu punya potensi, memang punya kualitas dan memang benar-benar bisa menjadi suatu saat bisa menjadi inspirasi atau motivasi. Itu yang akan saya tunjukkan kepada Bapak, dan akhirnya sebelum Bapak meninggal tahu bahwa saya adalah penyanyi dangdut yang benar-benar penyanyi, dan ditemenin dengan Mas Adam juga kan nggak mungkin saya aneh-aneh. Sebenarnya bukan penyanyi dangdut, awalnya saya menyanyi pop, penyanyi kafe, penyanyi klub di salah satu hotel yang di lobi biasanya elektunan itu top 40-an, apa lagu pop lawas-lawas apa semuanya itu bisa saya. Gitu akhirnya, tapi kan nggak ono duit deh. Ketika saya terjun ke dunia dangdut, orang tuh nggak percaya kalau saya sehari itu nyanyi sampai 7 tempat. Sampai kita tuh dari pagi ketemu pagi kalau pulang. Itu dari kecil ya Mbak? Dari kecil, makanya kenapa orang bilang Inul tuh kalau nyanyi joget sambil nyanyi kok bisa stamina? Ya mungkin karena intens, belajar dari kecil tuh nyanyi dari sini ke sini itu sama dengan olahraga dan latihan mungkin. Ada nggak Mbak hal yang Mbak Inul nggak pengen ulangi lagi begitu di masa lalu tuh apa Mbak? Saya menikmati masa lalu karena saya tahu bahwa masa lalu saya itu indah gitu. Saya dicintai dengan begitu banyak orang, dari kalangan menengah bawah sampai sekelas Eyang Titi, sampai semua orang mengenal saya itu, menurut saya itu proses yang sangat indah. Masa lalu saya tidak ada yang jelek, walaupun di sisi yang nggak enak pernah ada ribut sama Pak Haji, tapi itu saya belajar gitu.
sebenarnya Pak Haji juga nggak jahat juga gitu, karena memang mungkin di sisi yang lain mungkin pada saat itu ada pro dan kontra dan lain sebagainya. Terus saya dicintai dengan begitu banyak orang, tapi orang-orang itu cinta saya bukan karena saya populer, tapi karena memang ada mungkin ada rasa kasihan karena rasa sayang. Akhirnya saya diajarin dan akhirnya saya bisa seperti sekarang ini tuh banyak orang-orang yang memberikan saya pelajaran. Walaupun kita pernah nggak enak hidupnya, karena itu proses gitu, dan itu menjadi suatu pendidikan buat saya untuk kepada anak saya bahwa hidup itu ada prosesnya, nggak tiba ujuk-ujuk kamu jadi anaknya Inul terus punya duit banyak, punya bisnis banyak, punya warisan banyak. Ketika kamu belajar bagaimana seorang ibumu, bapakmu dulu merintis dari nol, nggak punya apa-apa, sampai sekarang bisa berdiri seperti sekarang ini, iso nyanyi, dua bisnis dan lain sebagainya, dan bisa berdiri kokoh sampai hari ini dihargain orang, itu juga nggak mudah. Momen seperti apa Mbak Inul akhirnya tahu bahwa bapakmu bangga sama kamu? Momen dimana ketika bapak pernah mengatakan bahwa iya, anakku ternyata hebat. Itu ketika saya mengatakan bahwa ketika proses-proses saya ada fenomena yang heboh banget, dicekal dan sebagainya, saya tidak pernah ngomong sama bapak. Biar dunia yang bicara, biar bapak yang lihat sendiri bahwa anaknya itu perjuangannya berat. Tapi tidak pernah sekalipun memberatkan orang tua. Nggak pernah cerita yang jelek-jelek. Saya itu, ibu saya, bapak saya itu nggak pernah saya ajak nyanyi. Yang nggak enaknya itu cuma sama dia. Tidur di bawah truk, nungguin saya digigitin semut, sampai nyamuk, sampai tidur di trotoar, malam-malam itu semuanya tidak ada. Orang tua proses sama ibu saya nggak ada yang mengalami itu. Jadi yang akhirnya membuat bapak saya bangga sama saya karena ternyata anak saya itu prosesnya seperti ini sama pasangannya, sampai dia besar, sampai sekarang ini baru sadar bahwa anak saya hebat, katanya gitu. Dan itu pujian yang luar biasa sebelum bapak saya meninggal. Kalau ibu sendiri gimana Mbak? Ibu saya adalah ibu orang biasa aja, yang juga Ong Deso yang tidak pernah tahu dunia panggung hiburan seperti apa. Cuman ibu saya tahu di TV. Kalau dulu visi di bajakan itu bapak nggak pernah kasih tahu ibu. Cuman waktu di TV ada cerita-cerita kayak gitu tuh, ibu saya juga baru menyadari gitu. Dan sempat sakit juga karena kok ternyata anakku itu perjuangannya sampai seperti ini dan dikuyok-kuyok gitu. Sempat bilang juga kalau saja kamu bisa tak telan, udah tak telan aja gitu. Daripada harus menderita. Daripada harus seperti itu. Tapi akhirnya satu yang saya minta dari orang tua saya, harus sehat. Kalau ada rezeki dari anaknya harus dinikmati. Dan yang terpenting adalah mendoakan, karena orang tua itu doanya tembus langit. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, Mas Adam dulu pesan untuk para suami di Indonesia. Mengalah bukan berarti kalah, tapi demi kebaikan dan masa depan rumah tangga. Mbak Inul, kepada seluruh istri. Sehebat apapun sebagai seorang perempuan, kalau kita sudah berkeluarga tetap harus mengabdi, harus santun, sopan, tentunya sabar tak berbatas. Sabar tak berbatas. Coba Mas Adam bilang I love you duluan sama Mbak Inul. I love you. Akhirnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Inul dan juga Mas Adam, luar biasa sekali malam ini. Terima kasih inspirasinya. Terima kasih Kang Maman, Kak Mel, Kang Soleh dan teman-teman semuanya. Dan juga Anda pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga episode kali ini bermanfaat dan juga memberikan inspirasi bagi Anda. Saya Yohana Margarita mewakili tim yang bertugas dari Q&A mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam episode inspirasi lainnya minggu depan. Sampai jumpa. Kita tepuk tangannya dong. Para penonton.
maafkanlah. Para penonton, bapak-bapak, ibu semua yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak goyang, bagai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu Inul goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.